Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang dan selamat mendengarkan sebuah cerita dari salah satu film berjudul Pareksa. Guys, ini adalah sebuah film tentang seorang pengemudi beca yang hidup dalam kemiskinan dan tinggal di wilayah yang kumuh, di mana dia bermimpi untuk bisa memberikan pendidikan yang tinggi kepada putranya dan rela melakukan segala cara agar putranya tersebut dapat belajar di sekolah swasta berbahasa Inggris. Nah guys, mau tahu gak gimana serunya cerita dari film ini? Jadi nggak usah berlama-lama lagi, atur posisi, siapkan amunisi. So are you ready? Bersama gue Yusna and let's see. Di suatu pagi di Ambedkanagar, yaitu sebuah wilayah yang terletak di bagian timur laut Uttar Pradesh, terlihatlah seorang pria parubaya bernama Buci Paswan yang dengan cerianya mengayuh pedal pada becanya untuk menjemput para siswa yang ingin berangkat ke sekolah. Dan karena Buci memiliki sikap yang sangat ramah, maka anak-anak yang menggunakan jasanya pun merasa sangat nyaman dengan dirinya. Begitu pula dengan para orang tua mereka yang tanpa ragu mempercayakan Buci untuk mengantarkan anak-anaknya pergi ke sekolah meski mereka berasal dari keluarga yang kaya. Sampai di mana ketika Buci tiba di tujuannya, yaitu sebuah sekolah bernama Sapir, dia pun langsung menyapa salah seorang staf di sana yang bernama De Souza yang kala itu sedang menyambut kedatangan para siswanya. Dan karena Buci dikenal memiliki sikap yang ramah, maka De Souza pun membalas sapaan yang dilontarkannya. Bahkan, dia juga mempertanyakan kabar putra Buci yang bernama Bulbul, yang ternyata juga merupakan seorang siswa. Namun karena Bulbul bersekolah di sekolah negeri, Buci pun mulai mengutarakan keluh kesahnya karena dia yakin jika putranya tersebut tidak akan memiliki kesempatan untuk berkembang, sebab sekolah tempatnya belajar tidak memiliki kredibilitas seperti sekolah Sapir. Dan apa yang dikatakan oleh Buci nyatanya bukanlah sebuah bualan semata, karena di waktu yang bersamaan, terlihatlah seorang staf di sekolah negeri tersebut masuk ke dalam kelas Bulbul untuk memberikan pengumuman kepada para siswa bahwa kelas mereka terpaksa harus dibatalkan, sebab guru yang mengajar tidak dapat hadir karena menemani istrinya yang sedang sakit. Namun tanpa menghiraukan apa yang baru saja diumumkan, Bulbul yang juga berada di sana lebih memilih untuk fokus membaca buku yang berada di tangannya. Kemudian di momen itulah pandangan Bulbul pun tertuju ke arah seorang pria tua yang sedang mendorong sepedanya, sehingga dengan cepat dia pun langsung bergegas menghampiri pria tua itu dan memberikan bantuan untuk menepikan sepedanya yang terlihat dipenuhi dengan banyak buku. Di mana ternyata pria tua yang bernama Usman ini merupakan seorang penjual buku yang berdagang di depan sekolah Bulbul. Sementara karena merasa terbantu, maka Usman pun tanpa ragu memberikan Bulbul sejumlah uang sebagai ucapan terima kasihnya. Tetapi Bulbul langsung menolak pemberian tersebut dan malah meminta kepada Usman agar mengizinkan dirinya memiliki salah satu buku dagangannya yang kini sudah berada di tangannya. Dan meski setuju akan hal tersebut, tetapi Usman meminta kepada Bulbul untuk bertanggung jawab atas buku yang dipinjamnya dan mengembalikan buku itu sesuai dengan kondisi yang dia terima. Di waktu yang bersamaan namun di tempat yang berbeda, terlihatlah seorang wanita bernama Radhika, yaitu seorang pekerja pabrik yang juga merupakan ibu kandung dari Bulbul. Dan karena pada saat itu Radhika mendengar adanya suara bel sekolah yang telah berbunyi, dia pun langsung menghentikan pekerjaannya dan bermaksud ingin beranjak pergi dari sana. Tetapi mengingat jika jam kerja belum selesai, maka keinginan Radhika pun langsung ditentang oleh atasannya. Bahkan, dia juga diancam akan ditunda upah kerjanya jika Radhika tidak mau mengurungkan niatnya. Namun ancaman tersebut sama sekali tidak diperdulikan oleh Radhika sebab dia lebih memilih untuk bisa pulang ke rumah agar dapat menyajikan makan siang untuk putranya. Sehingga dengan begitulah, maka Radhika pun akhirnya bertemu dengan sang putra yang sudah menantinya di depan gerbang pabrik tempatnya bekerja. Di pasar tradisional India, tepatnya di pangkalan beca, ada seorang pria bernama Pandeji yang merupakan pemilik lahan tempat para supir beca menanti pelanggannya. Dan di sanalah Pandeji terlihat tengah menegur salah seorang supir beca karena belum membayar uang sewa lahannya. Di mana hal ini juga disaksikan langsung oleh Buci yang baru saja tiba di sana. Namun terlepas dari hal itu, sepulangnya Buci dari aktivitasnya mencari nafkah, dia pun terlihat menghadiri upacara pemujaan bersama dengan para warga yang lainnya. Di keesokan harinya setelah melihat Buci pergi tanpa berpamitan serta juga tidak membawa bekal makanan, Radhika yang bingung akan hal itu pun mencoba untuk mengejarnya. Namun seketika tubuhnya malah melemah sehingga membuat Bulbul langsung membantu menyangga tangannya lalu menempatkan tubuh ibunya tepat di atas kursi yang berada di depan rumahnya. Bahkan karena merasa khawatir dengan kondisi kesehatan sang ibu serta juga untuk menghindari adanya penundaan upah kerja ibunya, Bulbul juga dengan terpaksa bolos sekolah hanya untuk menggantikan posisi ibunya bekerja. Mengetahui bahwa Bulbul telah bolos sekolah, Buci yang marah langsung melontarkan makian terhadap istri dan juga anaknya sebab tanpa mau tahu alasannya, dia hanya ingin jika putranya dapat fokus dengan pendidikannya saja. Bahkan,
Agar hal ini tidak terulang kembali, dengan tegas Buci mengatakan bahwa dia akan melakukan apapun untuk mendapatkan uang asalkan pendidikan putranya berjalan sebagaimana mestinya. Namun karena merasa jengkel dengan makian sang suami yang tidak henti-henti, Radhika langsung meninggikan suaranya dengan berkata bahwa dia tidak akan memberikan perintah apapun kepada putranya selain belajar. Oleh sebab itulah, di saat Bulbul diminta oleh sang ayah untuk membeli obat di sebuah apotik, Radhika langsung melarangnya dengan mengatakan jika Bulbul harus segera belajar. Melihat hal tersebut, Buci pun hanya terdiam lalu memutuskan untuk beranjak pergi dari sana. Singkat cerita, di saat Buci tengah menjemput para siswa di sekolah Sapir, ada beberapa anak yang dengan sengaja membuang bukunya sehingga membuat Buci langsung bergegas untuk mengambilnya. Dan ketika ada salah satu anak yang melihat tindakan Buci sambil membuang tasnya, anak tersebut pun menjelaskan bahwa buku yang Buci ambil nyatanya sudah tidak lagi berguna karena ujian mereka telah selesai. Mendengar hal tersebut, Buci pun langsung meminta izin kepada De Souza agar dia diizinkan untuk memiliki buku-buku itu untuk dia berikan kepada putranya. Dan setelah mendapatkan izin dari De Souza, anak yang tadi memberikan penjelasan kepadanya juga menyarankan Buci untuk mengambil tas yang baru saja dia buang sebab dirinya sudah tidak lagi membutuhkannya. Di mana hal tersebut membuat Buci menjadi semakin merasa senang. Thank you, Baba. Very thank you. Bulbul kami thank you. Sesampainya di rumah, dia pun langsung memberikan tas serta buku-buku itu kepada anaknya. Bahkan karena merasa bersalah atas sikapnya terhadap istrinya, dia pun dengan sengaja membelikan sebuah sari agar sang istri mau memaafkan kesalahannya. Sementara setelah selesai membaca buku yang Buci berikan, Bulbul pun mengatakan bahwa buku tersebut tidak berlaku untuk dirinya sebab kurikulum yang berada di dalam buku itu sangat jauh berbeda dengan miliknya. Bahkan untuk menyangkal asumsi sang ayah yang beranggapan jika buku itu adalah alasan dari kesuksesan para siswa di sekolah Sapir, Bulbul pun berkata bahwa buku tersebut hanya tidak bisa membawa dirinya ikut dalam ujian CBSE, bukan untuk menjadikan dirinya orang yang sukses. Namun agar sang ayah tidak berkecil hati, dia pun mengatakan bahwa dia akan tetap membaca buku tersebut. Dan dengan adanya perbincangan itu, Buci malah berniat ingin mendaftarkan Bulbul ke sekolah Sapir agar dia dapat mengikuti ujian CBSE. Sontak keinginan tersebut pun langsung dibantah oleh Pandeji, sebab untuk bisa bersekolah di sana Buci harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Namun itulah tujuan Buci berkonsultasi dengan Pandeji karena dirinya sudah mengetahui jika Pandeji memiliki banyak koneksi di bank dan berharap agar dia bersedia membantunya mendapatkan pinjaman berbunga rendah untuk pendidikan anaknya. Meski merasa kagum dengan tujuan Buci, tetapi Pandeji meyakini jika tidak akan ada bank yang bersedia memberikan pinjaman, mengingat jika profesi yang Buci geluti hanyalah seorang supir beca. Di malam harinya setelah selesai mengantarkan penumpang terakhirnya, Buci pun terlihat tiba di kediamannya dan bermaksud ingin merapikan becanya, di mana pada momen tersebutlah tanpa disengaja dia menemukan adanya dompet tebal berisikan uang yang tergeletak tepat di atas kursi becanya. Dan hal itu nyatanya mampu membuat Buci merasa sangat panik sehingga dia memutuskan untuk langsung masuk ke dalam rumahnya lalu memberitahukan hal tersebut kepada istrinya. Dan karena takut jika pemilik dompet itu akan sangat membutuhkan uangnya, maka Buci pun langsung bergegas untuk mengembalikan dompet tersebut dengan datang ke tempat di mana dia menurunkan penumpang terakhirnya. Namun sesampainya di tempat tujuan, penumpang terakhirnya itu malah meminta Buci untuk mengantarkan tamunya yang ingin pulang ke rumahnya. Dan karena pria tersebut terlihat mengeluarkan dompet dari sakunya untuk membayar ongkos becanya, Buci pun mulai meyakini jika dompet yang dia temukan bukanlah milik pria tersebut. Oleh sebab itulah, dia pun memutuskan untuk membawa dompet itu kembali ke rumahnya sehingga sang istri akhirnya mulai berasumsi bahwa dompet yang Buci temukan merupakan pemberian dari Tuhan. Beberapa hari kemudian di saat Buci sedang mengantarkan para siswa ke sekolah Sapir, di momen itulah dia mulai bertanya kepada De Souza tentang bagaimana cara untuk mendaftar menjadi siswa di sana. Dan setelah De Souza menjawab akan pertanyaan tersebut, dia pun dibuat sangat terkejut ketika mengetahui jika Buci bermaksud ingin mendaftarkan putranya untuk bersekolah di sana. Tetapi karena Buci menjelaskan jika Sapir adalah satu-satunya pintu gerbang yang dapat merubah kehidupan anaknya, De Souza akhirnya menyarankan Buci untuk datang ke sana pada siang nanti. Sesuai dengan saran yang dikatakan, maka di siang harinya Buci pun kembali datang ke Sapir untuk menemui De Souza, sehingga disinilah untuk kali pertamanya dia pun akhirnya dapat mengetahui akan bagaimana isi di dalam sekolah tersebut. Bahkan dia merasa sangat terpukau ketika melihat foto para alumni yang sebagian besar merupakan orang-orang sukses di India. Dan bersamaan dengan penjelasan yang sedang De Souza katakan tentang para tokoh yang fotonya terpajang di sana, terlihatlah salah seorang dewan sekolah yang tengah mengantarkan sebuah keluarga yang nampaknya baru saja selesai mendaftarkan putranya, di mana dewan tersebut bernama Panitera. Sehingga di momen itulah dengan berat hati De Souza pun berkata bahwa Panitera telah menolak Bulbul untuk bersekolah di sana. Mendengar pernyataan itu, Buci pun langsung memohon agar anaknya bisa diberi kesempatan untuk diterima di sekolah tersebut. Namun secara tiba-tiba, Panitera langsung berkata bahwa dirinya sangat mengagumi pemikiran Buci yang ingin merubah kehidupan anaknya,
Hanya saja sekolah Sapir bukanlah sekolah yang tepat yang dia yakini jika putranya juga tidak akan bisa menyesuaikan dirinya di sana. Sahib. Di tengah rasa kecewa yang Buci alami, di saat itulah dia pun bertanya kepada petugas keamanan di sana perihal waktu kepulangan dari kepala sekolah. Di mana setelah mengetahui jika kepala sekolah tersebut pulang pada sore hari, Buci pun langsung bergegas pergi menuju ke toko baju untuk membeli seragam sekolah. Kemudian menjemput putranya dan membawanya pergi menuju ke sekolah Sapir, tepat di saat hujan turun begitu deras. Sementara karena beranggapan jika Bulbul adalah salah satu murid yang bersekolah di sana, kepala sekolah yang baru saja ingin meninggalkan gedung sekolah tersebut memilih untuk menghentikan mobilnya, lalu bertanya akan alasan Bulbul yang belum juga pulang ke rumahnya. Dan di kesempatan itulah Buci langsung meminta kepada Bulbul untuk memperkenalkan dirinya. Bahkan tanpa ragu, dia juga menjelaskan perihal tujuannya datang ke sana, yaitu dirinya ingin meminta kepala sekolah agar mau memberikan Bulbul kesempatan untuk menjadi salah satu siswa di sana. Dan di dalam penjelasannya dia pun berkata jika sekolah Sapir adalah satu-satunya gerbang untuk dapat merubah kehidupan anaknya. Oleh sebab itulah karena tidak ingin jika sang putra akan berakhir menjadi seorang supir beca seperti dirinya, dia pun memohon kepada sang kepala sekolah untuk mau menyelamatkan anaknya agar keluar dari kehidupannya yang seperti neraka. Bahkan agar permintaannya dapat dipertimbangkan, dia juga menjelaskan jika Bulbul adalah salah satu anak yang cerdas yang dia yakini akan mampu meraih prestasi seperti para alumni yang fotonya terpajang di sekolah tersebut. Itu sebabnya dia memohon kepada kepala sekolah agar bersedia memberikan satu kesempatan untuk putranya, di mana melihat Buci yang memiliki harapan besar terhadap anaknya, kepala sekolah itu pun akhirnya memerintahkan mereka untuk kembali datang pada esok hari. Dan dengan adanya permintaan tersebut, maka di keesokan harinya Bulbul pun terlihat tengah diuji oleh staf sekolah dengan diajukan beberapa pertanyaan yang mungkin sulit untuk dijawab. Tetapi berkat kecerdasan yang Bulbul miliki, maka dengan sangat mudahnya dia pun mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukannya, sehingga membuat kedua dewan tersebut saling menatap merasa heran melihat Bulbul yang dapat menjawab semua pertanyaan mereka dengan sangat cepat dan juga tepat. Oleh sebab itulah karena merasa jika Bulbul dapat dipertimbangkan untuk bisa masuk di sekolah tersebut, kepala sekolah pun akhirnya mulai mengajukan beberapa pertanyaan kepada kedua orang tuanya terkait penghasilan yang mereka dapatkan. Dan sadar jika mereka telah diragukan, maka Buci langsung menjelaskan bahwa dirinya telah mengatur keuangan untuk kebutuhan sekolah putranya, yang mana hal itu membuat Panitera berupaya untuk menentang keputusan sang kepala sekolah yang ternyata ingin menerima Bulbul untuk bergabung di sana. Dan setelah mendengar ucapan Panitera yang terkesan merendahkan profesi maupun status dari keluarga Buci, kepala sekolah itu pun langsung membantahnya begitu saja. Bahkan dia meyakini jika kecerdasan yang Bulbul miliki akan mampu membawanya masuk ke dalam daftar murid yang berprestasi. Dan karena Bulbul telah diterima untuk bersekolah di sana, maka di keesokan harinya, tepatnya sesaat sebelum berangkat ke sekolah, Buci pun dikejutkan oleh para warga yang berkumpul di depan rumahnya merayakan keberhasilan Bulbul karena dapat bergabung di sekolah internasional. Namun berbeda dengan para warga di kampungnya, kedatangan Bulbul di sekolah Sapir nyatanya tidak disambut baik oleh guru bahasa Inggris yang mengajar di sana. Sebab ternyata Bulbul adalah anak yang kurang pandai dalam berbahasa Inggris, begitu pula dengan para siswanya yang malah dengan terang-terangan merendahkan Bulbul yang diketahui putra dari seorang supir beca. Namun agar putranya tidak merasa putus asa dengan perlakuan buruk yang telah diterimanya, Radhika dengan tegas meminta Bulbul untuk menyadari status mereka dan melihat akan bagaimana kerasnya perjuangan sang ayah dalam meraih kesempatan untuk merubah kehidupannya. Di mana setelah mendengar ucapan tersebut, Bulbul pun akhirnya mulai termotivasi dan kembali merasa percaya diri, sehingga kerja keras Radhika dan juga Buci dalam mencari uang untuk membiayai pendidikan dirinya tidak disia-siakan oleh Bulbul yang semakin giat dalam belajar. Sampai di mana di tengah kebingungan yang dirasakan oleh Radhika dan juga Buci karena biaya sekolah putranya belum tercukupi, pandangan mereka pun tertuju ke arah Bulbul yang kala itu sedang mengajar anak-anak di desa mereka, yang mana hal tersebut seketika membuat kegundahan di hati mereka sirna begitu saja. Di hari berikutnya, Buci pun kembali melakukan aktivitas seperti biasanya, yaitu menjemput para siswa untuk berangkat ke sekolah. Namun secara tiba-tiba dia dikejutkan dengan makian salah satu orang tua siswa yang marah sebab putranya harus satu mandala dengan Bulbul yang dianggap tidak setara dengan mereka. Dan karena tidak ingin permasalahan tersebut menjadi panjang, maka Bulbul pun memutuskan untuk berjalan kaki, sehingga hal ini mampu membuat Buci merasa sangat bersalah. Dan di tengah rasa bersalah yang Buci alami, dia pun ditegur oleh Pandeji karena dirinya belum memberikan uang setoran pangkalan. Di mana bersamaan akan hal itu, muncullah seorang pria bernama Natua yang datang menemui Pandeji untuk menjual barang curian, sehingga disinilah baru terungkap jika Pandeji ternyata juga melakukan bisnis ilegal sebagai seorang penada.
Sementara karena Buci juga mengetahui akan profesi yang Natua jalani, dia pun akhirnya meminta kepada Natua untuk mencarikannya sebuah sepeda, di mana sepeda tersebut nyatanya untuk dia berikan kepada putranya agar sang putra dapat menghemat waktu perjalanannya ketika pergi ke sekolah. Sedangkan setelah mengetahui jika Bulbul sangat pandai dalam pelajaran matematika maupun juga fisika, para siswa di kelasnya pun mulai menyukai sosok Bulbul sehingga membuat beberapa dari mereka akhirnya meminta kepada Bulbul untuk membantunya mempelajari pelajaran tersebut dan sebagai gantinya, mereka akan membantu Bulbul mempelajari bahasa Inggris, di mana hal ini mampu membuat Bulbul menjadi merasa sangat senang. Sementara di saat Buci tengah membayar uang administrasi pendidikan anaknya, petugas di sana memberikannya selembaran kertas yang mana kertas itu adalah formulir pelatihan tambahan untuk ujian yang akan datang. Namun karena biaya pelatihan itu terbilang cukup besar, maka Buci pun terlihat mulai kebingungan. Dan di tengah rasa bingung yang Buci alami, tepatnya di saat sedang mengantarkan penumpangnya menuju ke sebuah kuil, tanpa sengaja dia pun mendengar perbincangan penumpangnya tersebut yang berbicara tentang aksi pencurian yang terjadi di rumahnya, di mana dia berkata, jika pencuri tersebut telah merampas sejumlah uang yang ingin dia gunakan untuk liburan ke luar negeri. Dan hal ini membuat Buci berasumsi bahwa penumpangnya itu adalah orang yang kaya, sehingga dia pun mulai memiliki niat yang buruk, yaitu mencuri barang bawaan si penumpang dikala penumpangnya melakukan pemujaan di sebuah kuil. Riksha? Are? Yahi to tha. Dan setelah berhasil membawa barang curiannya, dengan wajah yang panik, Buci langsung menemui Pandeji yang dia ketahui merupakan seorang penadah, sehingga dengan begitulah, Buci pun akhirnya dapat menghasilkan sejumlah uang yang membuat dirinya berhasil membiayai pelatihan tambahan di sekolah anaknya. Namun setelah mendapati sang anak yang tidak pergi mengikuti pelatihan yang baru saja dia bayar, Buci yang marah langsung menarik anaknya dan memintanya untuk segera pergi mengikuti pelatihan tersebut. Sebab dia tidak ingin jika putranya mendapati kegagalan dan harus tertinggal dengan anak-anak yang lain. Di hari berikutnya, karena telah berhasil meraih uang yang banyak dengan cara yang instan, maka Buci kembali melakukan aksi pencurian dan aksinya tersebut nyatanya selalu dia lakukan hingga menjadikannya sebuah kebiasaan. Bahkan, bukan hanya mencuri saja, Buci juga rela melakukan kecurangan dengan memberikan kertas contekan kepada putranya yang kala itu sedang menjalani ujian. Namun berbeda dengan ayahnya, Bulbul yang tidak ingin bertindak curang dengan tegas menolak kertas contekan yang baru saja diberikan. Sampai di mana setelah mengetahui jika ayahnya lah dalang dibalik kecurangan yang baru saja terjadi, Bulbul yang kecewa pun langsung beranjak pergi meninggalkan ayahnya. Dan karena sang ayah mencoba menjelaskan perihal tindakan yang dia lakukan, Bulbul pun langsung membantah ucapannya dengan berkata bahwa dirinya sama sekali tidak ingin bertindak curang hanya untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Dan perdebatan ini juga disaksikan oleh Usman sehingga membuat Buci merasa sangat malu. Akibat rasa kecewa yang begitu besar, Bulbul pun hanya dapat menangis di dalam pelukan ibunya. Sementara Buci malah melampiaskan rasa bersalahnya dengan mengkonsumsi minuman keras hingga membuat dirinya menjadi mabuk. Dan karena Buci telah menghentikan aksi pencuriannya, maka dirinya pun kini berada dalam kondisi yang tertekan sebab penghasilan yang dia dapatkan nyatanya tidak cukup untuk membayar biaya ujian anaknya. Oleh sebab itulah, Pandeji pun menyarankan Buci agar segera kembali melakukan aksinya, di mana setelah mendapatkan saran tersebut, secara tidak terduga, Buci juga dipertemukan dengan satu kesempatan, yaitu adanya sebuah rumah yang ingin ditinggalkan oleh penghuninya. Dan penghuninya tersebut nyatanya adalah sebuah keluarga yang pada malam itu ingin menggunakan jasa angkutan beca milik Buci. Kemudian setelah selesai mengantarkan keluarga tersebut menggunakan becanya, Buci pun langsung berniat ingin kembali ke rumah keluarga itu dengan berjalan kaki tanpa membawa becanya yang sengaja dia tinggalkan di pangkalan beca. Meski saat itu Buci telah berhasil masuk ke dalam rumah targetnya, namun tanpa diduga ternyata rumah tersebut masih ada orang di dalamnya sehingga membuat dirinya harus bergegas untuk melarikan diri. Tetapi sayang upayanya tersebut sia-sia saja sebab para warga nyatanya juga telah berkumpul untuk menangkapnya. Dan ketika Buci sudah berada di kantor polisi, dia pun terlihat enggan mengucapkan sepatah kata pun meski para polisi di sana melakukan tindakan kekerasan terhadap dirinya. Di keesokan harinya karena Buci belum juga pulang ke rumahnya, Radhika pun terlihat mulai mengkhawatirkan kondisinya. Sementara mengingat jika Buci belum juga membuka suara, maka pihak kepolisian tidak dapat mengidentifikasi latar belakangnya sehingga membuat pengadilan terpaksa harus menunda sidangnya. Dan karena merasa khawatir dengan kondisi suaminya, Radhika pun memutuskan untuk mencarinya dengan ditemani oleh putranya. Di mana setibanya dia di pangkalan beca, dirinya pun hanya mendapati ponsel milik Buci yang ditinggal di dalam becanya. Gak hanya Radhika saja, nyatanya para tetangga serta juga kerabatnya melakukan hal yang sama, yaitu mencari keberadaan Buci. Begitu pula dengan Pandeji yang kini terlihat tiba di kantor polisi. Namun meski Pandeji berhasil menemukan keberadaan Buci yang kini sudah mendekam di balik jeruji besi,
Tetapi setelah mengetahui bahwa Buci adalah tersangka pencurian yang belum diketahui identitasnya, dia pun terpaksa berbohong dengan berkata bahwa dirinya tidak mengenal Buci. Dan hal itu Pandey lakukan karena dia tidak ingin terseret ke lubang yang sama, mengingat bahwa dia merupakan seorang penada. Tetapi meski begitu, dia pun berjanji kepada Buci bahwa dia akan menjaga anak serta juga istrinya. Sementara di kantor polisi tempat Buci ditahan, terlihatlah seorang anggota polisi berpangkat SP yang baru saja tiba di sana, di mana polisi ini bernama Kailas. Dan ketika Kailas memeriksa berkas kasus di sana, dia pun mulai tertarik dengan kasus Buci, karena di dalam laporannya tertulis jika identitas Buci belum juga teridentifikasi. Oleh sebab itulah, dia pun langsung memerintahkan anak buahnya agar segera membawa Buci datang ke hadapannya. Dan meski merasa sangat takut, tetapi Buci tetap saja bungkam di saat Kailas mengajukan pertanyaan kepadanya, di mana hal itu membuat Kailas memutuskan untuk memeriksa barang bukti dalam kasus Buci, yaitu sejumlah uang tunai serta selembaran kertas berupa nota pembayaran sekolah atas nama Bulbul. Sehingga dengan adanya bukti tersebut, Kailas pun akhirnya memilih untuk datang ke sekolah Safir. Namun setelah mendapatkan informasi dari kepala sekolah jika Bulbul adalah anak cerdas yang merupakan putra dari seorang supir beca, tanpa memberitahukan apa yang terjadi terhadap Buci, Kailas pun langsung meminta alamat kediaman Bulbul. Bahkan, hal yang sama juga dia lakukan di hadapan Radhika dengan berpura-pura bertanya perihal keberadaan suaminya. Tetapi terlepas dari hal itu, sesuai tujuannya datang ke sana, dia pun menghampiri Bulbul yang kala itu sedang belajar bersama dengan anak-anak di desanya. Ketika melihat sosok Bulbul, Kailas pun langsung mendekatinya, lalu mengajukan beberapa pertanyaan untuk menguji kecerdasannya. Dan meski Bulbul sempat memberikan jawaban, tetapi di saat Kailas melontarkan pertanyaan yang terdengar cukup sulit, Bulbul pun enggan untuk menjawabnya. Namun hal itu bukan karena dirinya tidak mampu, melainkan hanya ingin membuat kesepakatan kepada Kailas agar dia mau berjanji untuk mencari keberadaan ayahnya. Sehingga dengan begitulah maka dia akan menjawab semua pertanyaan Kailas. Dan setelah Kailas menyetujuinya, Bulbul langsung menjawab pertanyaannya hingga membuat Kailas mulai meyakini jika Bulbul adalah anak yang cerdas. Oleh sebab itulah dia meminta kepada Bulbul untuk berhenti mengkhawatirkan ayahnya agar dia dapat fokus menghadapi ujiannya nanti. Dan Kailas pun berjanji jika dirinya akan menemukan keberadaan ayahnya. Setelah bertemu dengan Bulbul, Kailas pun kembali menemui Buci untuk menjelaskan bahwa dirinya telah berkunjung ke rumahnya dan berjumpa dengan anak serta juga istrinya, di mana pernyataan tersebut mampu membuat Buci tidak lagi dapat mempertahankan upayanya untuk tidak mengeluarkan suara, sehingga sambil menangis dia pun akhirnya berkata jika ambisi serta mimpinya dalam mengikut sertakan sang putra ke dalam ujian CBSE kini telah menghancurkan semua hal di dalam hidupnya. Oleh sebab itulah, karena yakin jika putranya tidak akan pernah mau memaafkannya, dia pun memohon agar Kailas segera menjatuhi hukuman mati untuknya. Melihat ratapan dan tangisan yang Buci keluarkan akibat rasa penyesalan yang amat mendalam, Kailas yang merasa iba pun langsung memberikannya segelas air sambil menjelaskan jika tindakan yang Buci lakukan tidak akan dapat dibenarkan meski hal itu dia lakukan untuk anaknya. Bahkan, agar Buci dapat menyadari jika paradigmanya terhadap pendidikan telah sangat menyimpang, Kailas pun kembali mengatakan jika kesuksesan tidak hanya dapat diraih dengan harus bersekolah di Safir saja. Seperti halnya Kailas, meski dirinya belajar di sekolah pemerintah, namun dia berhasil meraih jabatan sebagai seorang polisi. Dan meski sadar jika rasa iba yang Kailas tunjukkan tidak akan membuatnya terbebas dari hukuman, Buci pun langsung memohon kepada Kailas untuk tidak memberitahukan Bulbul atas apa yang terjadi dengan dirinya, sebab dia sama sekali tidak ingin mengganggu fokus Bulbul yang ingin menghadapi ujiannya nanti. Di mana tanpa memberikan jawaban dari apa yang Buci ucapkan, Kailas pun memilih untuk kembali datang ke wilayah kumuh tersebut hanya untuk memberikan bimbingan kepada Bulbul serta juga anak-anak di desanya. Tetapi apa yang Kailas lakukan malah membuat salah satu warga di sana terlihat tidak menyukainya. Oleh sebab itulah, di keesokan harinya dia pun langsung mengadukan hal ini kepada salah seorang anggota dewan perihal aktivitas Kailas yang mengajar hingga pagi hari. Di mana hal tersebut membuat anggota dewan itu merasa sangat penasaran dengan tujuan Kailas. Bahkan, rasa penasarannya pun kian semakin bertambah di saat dia mengetahui jika Kailas adalah seorang ahli fisika dari salah satu universitas ternama yang juga merupakan peraih medali emas. Dan untuk menjawab rasa penasarannya, dia pun memutuskan datang ke wilayah kumuh itu tepat di saat Kailas sedang melakukan aktivitas mengajarnya. Namun karena anggota dewan itu datang dengan membawa media bersamanya, Kailas yang bingung langsung mempertanyakan maksud tujuannya, di mana setelah mengetahui jika sang dewan ingin mempublikasikan layanan sosial yang Kailas lakukan dan berharap jika dialah yang akan mendapatkan pujian, Kailas langsung mengatakan jika apa yang dewan itu inginkan akan segera dia dapatkan, asalkan anak-anak di sana bisa menghasilkan nilai yang baik di saat mereka menghadapi ujian. Oleh sebab itulah, dia meminta kepada anggota dewan tersebut untuk tidak mengganggu fokus anak-anak dengan publisitas yang akan diterbitkan oleh media yang dia bawa.
Dan dengan adanya ucapan tersebut, anggota dewan itu pun akhirnya bersedia mengikuti keinginan Kailash dengan membawa pergi media dari sana. Singkat cerita, 4 minggu sebelum ujian akan diberlangsungkan, pihak sekolah Sapir pun terlihat mengadakan sebuah pertemuan dan dihadiri para siswa yang didampingi oleh orang tuanya. Dan di momen itulah, para orang tua di sana mulai membicarakan Bulbul karena kecerdasan yang dimilikinya. Namun ternyata ada salah satu di antara mereka yang berasumsi bahwa Kailash lah penyebab dari kecerdasan yang Bulbul miliki, sehingga setelah mengetahui jika Kailash sering mengajari Bulbul, para orang tua langsung meminta bantuan kepada anggota dewan untuk membujuk Kailash agar mau mengajari anak-anak mereka seperti yang dia lakukan kepada Bulbul, di mana para orang tua tersebut juga bersedia akan menyiapkan fasilitas yang Kailash butuhkan agar Kailash bersedia mengajari anak-anak mereka. Tetapi mengingat jika mengajar bukanlah tanggung jawab utamanya, maka Kailash pun langsung menolaknya, dan dia juga menjelaskan bahwa dirinya hanya menggunakan waktu pribadinya untuk memberikan bantuan kepada anak-anak kumuh yang dia ketahui tidak memiliki sumber daya seperti mereka, yang Kailash yakini jika mereka akan mampu membayar jasa seorang guru privat untuk mengajari anak-anak mereka. Namun meski begitu, Kailash tetap mengizinkan siapapun datang ke wilayah kumuh tersebut jika ingin bergabung dengan dirinya. Dan karena tidak terima dengan penolakan yang Kailash tunjukkan, anggota dewan itu pun langsung menemui Menteri Dalam Negeri dan meminta agar Kailash segera dipindah tugaskan dengan alasan jika kehadirannya di sana bisa mengancam kekalahan mereka di pemilu yang akan datang, di mana dengan adanya permintaan tersebut, maka Kailash pun akhirnya menerima surat perintah pemindahan yang membuat dirinya hanya dapat tersenyum melihatnya. Namun sebelum menjalani perintah mutasi yang diberikan kepadanya, Kailash pun memutuskan terlebih dahulu datang ke pengadilan untuk memberikan identitas Buci kepada hakim di sana. Dan melihat apa yang Kailash lakukan, Buci pun mulai merasa bingung. Bahkan rasa bingung tersebut berubah menjadi rasa terkejut sebab bersama dengan keputusan yang hakim katakan jika dirinya akan dihukum selama 3 tahun penjara, di saat itulah dia melihat sosok istri serta anaknya yang seketika sudah berada di sana. Namun agar Buci tidak merasa takut dengan rasa bersalahnya, Kailash pun mengatakan bahwa dirinya sudah memberitahukan semuanya kepada putranya. Bahkan sebelum beranjak pergi, Kailash juga berpesan kepada Bulbul untuk tetap fokus pada ujian yang akan dihadapinya. Tetapi karena perbincangan tersebut didengar oleh salah seorang wartawan di sana, maka informasi perihal penangkapan Buci akhirnya dapat diketahui oleh para warga di desanya, sehingga membuat Bulbul dan juga ibunya menjadi pusat perhatian para warga ketika mereka tiba di kediamannya. Sementara karena tidak ingin Bulbul larut dengan rasa malu di dalam dirinya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Usman langsung menariknya kemudian memintanya untuk kembali belajar. Tetapi akibat rasa sedih yang sudah tidak tertahankan, Bulbul pun akhirnya mulai menangis sambil memeluk Usman yang berada di sampingnya. Dan bersamaan akan hal itu terlihatlah para orang tua siswa yang telah mengetahui perihal apa yang terjadi kepada Buci, sehingga mereka semua memutuskan untuk mendatangi kepala sekolah dan meminta agar pencalonan Bulbul dalam ujian CBSE segera dibatalkan dengan alibi jika mereka tidak ingin anak-anaknya harus berbagi ruang dengan putra seorang penjahat. Bahkan tuntutan tersebut kian semakin diperkuat dengan tindakan anggota dewan yang dengan sengaja memanggil media untuk membahas masalah ini. Sedangkan karena sudah dapat menerima kesalahan yang Buci lakukan, maka Bulbul dan Radhika pun memutuskan datang untuk membesuknya. Dan melihat kehadiran mereka berdua, Buci yang merasa bersalah akhirnya mulai melepaskan tangisannya dengan penyesalan yang amat mendalam. Bahkan rasa sesalnya kian semakin bertambah di saat dia mengetahui jika putranya tidak diizinkan untuk mengikuti ujian akibat kesalahan yang diperbuatnya. Namun melihat penyesalan yang ayahnya rasakan, Bulbul langsung meminta kepada sang ayah untuk berhenti menyalahkan dirinya sendiri, karena saat ini ayahnya sedang menjalani hukuman atas kesalahan yang telah dia lakukan. Bahkan karena sadar jika semua hal yang dilakukan ayahnya adalah untuk dirinya, Bulbul pun berkata bahwa dia tidak akan pernah memperdulikan apa kata dunia, sebab baginya hal yang paling berarti di dalam hidupnya adalah sosok sang ayah, di mana ucapannya tersebut langsung membuat Buci tidak lagi dapat menahan tangisannya. Di keesokan harinya, tepatnya 1 hari sebelum ujian CBSE dilaksanakan, para staf di sekolah Sapir pun terlihat tengah melakukan sebuah pertemuan untuk membahas permasalahan Bulbul yang kini telah menjadi sorotan akibat tindakan hina yang ayahnya lakukan. Dan demi menjaga reputasi sekolah, Panitera langsung meminta kepada sang kepala sekolah agar Bulbul tidak diikutsertakan dalam ujiannya, sehingga dengan begitu maka tidak akan ada paradigma yang tercipta bahwa sekolah mereka telah memberikan dukungan kepada seorang penjahat. Dan setuju akan ucapan Panitera, maka kepala sekolah pun akhirnya mengambil keputusan untuk tidak mengikutsertakan Bulbul dalam ujian CBSE-nya. Tetapi karena sadar jika keputusan tersebut disebabkan oleh kejahatan ayahnya, Bulbul pun bertanya kenapa dirinya harus dihukum atas kejahatan yang tidak pernah dia lakukan. Bahkan, meski telah mengetahui jika pendidikannya didanai oleh uang hasil curian, namun Bulbul menegaskan bahwa dirinya tidak pernah sedikit pun melakukan kecurangan dan selalu jujur dalam studinya. Oleh sebab itulah dia memohon kepada pihak sekolah
agar mengizinkannya untuk ikut dalam ujiannya, dan dia berjanji akan meraih nilai tertinggi sehingga dirinya dapat membawa kehormatan serta juga kemuliaan untuk sekolah mereka. Kemudian sambil melipat kedua tangannya, Bulbul pun kembali meminta agar mereka tidak mengambil ujian tersebut dari dirinya. Melihat ketulusan Bulbul terhadap pendidikannya, sang kepala sekolah pun langsung beranjak dari kursinya, lalu menghampiri Bulbul kemudian meminta dia untuk mempersiapkan diri karena dia harus menghadapi ujiannya di esok hari. Sehingga dengan adanya ucapan tersebut, maka di keesokan harinya, Bulbul pun terlihat tengah menjalani ujiannya dengan para siswa yang lainnya. Bahkan janji yang dia ucapkan juga bukan bualan semata, sebab Bulbul telah berhasil meraih nilai tertinggi sehingga membuat sekolah Sapir merasa sangat bangga dengan dirinya. Begitu pula dengan para warga di desanya yang terlihat telah berkumpul untuk merayakan keberhasilan Bulbul. Nggak hanya itu saja, Buci yang berada di dalam penjara juga dengan sangat bangganya membagikan manisan yang diberikan oleh istrinya kepada para napi di sana sebagai pertanda bahwa dia sedang merayakan keberhasilan putranya, sehingga bersamaan dengan itulah guys, film pun berakhir. Oke guys, Pareksa The Final Test adalah film drama berbahasa Hindi India tahun 2020 yang disutradarai oleh Prakasja, di mana film ini dibintangi oleh Adil Hussain, Priyanka Bose, Sanjay Suri, Surya Dev, dan Subhamja sebagai pemeran utamanya. Film ini mengambil tema sistem pendidikan di India dan berkisar pada kisah seorang pengemudi beca biasa yang bercita-cita serta bermimpi untuk memberikan pendidikan berkualitas setinggi mungkin kepada putranya dengan melakukan segala cara. Film ini menunjukkan apa yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Gue suka sama fakta bahwa film ini menunjukkan emosi yang mentah. Umumnya ketika kita berjuang antara benar atau salah, tentu kita akan memilih yang terbaik untuk anak kita. Namun film ini menunjukkan kebenaran yang gamblang tanpa menutup-nutupinya dan tidak memaksakan karakter utama untuk melakukan hal yang benar. Dengan pendekatan yang cukup sederhana, Pareksa secara halus mengeksplorasi kesenjangan kelas serta kebusukan politik yang melanda sistem pendidikan. Sang sutradara telah menginvestasikan banyak waktu untuk menyoroti bagaimana sekolah IB membatasi diri mereka hanya untuk siswa yang kaya, dan bahkan undang-undang RTI terkadang tidak diikuti dalam semangatnya. Intisari film ini mengungkap jika setiap manusia memiliki hak penuh untuk dapat bermimpi, dan dengan dedikasi serta dukungan yang tepat, maka mereka juga berhak untuk mewujudkannya. So, gimana pendapat kalian tentang film ini? Langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih nih buat kalian yang udah nonton, dan terima kasih banyak juga buat kalian yang udah memberikan like maupun komentar. Gue Yusna Firdaus pamit undur, sampai jumpa di konten gue yang selanjutnya. See you!